Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi teori asam basa. Nah, kalian pasti tahu bahwa limbah dari pabrik bisa mencemari lingkungan, terutama air. Salah satu jenis pencemaran yang sering terjadi adalah limbah asam atau basa. Misalnya, pembuangan limbah asam dapat menurunkan pH air dan merusak ekosistem. Nah, dalam materi ini kita akan belajar tentang teori-teori asam basa seperti teori asam basa Arrhenius yang menjelaskan bagaimana zat-zat ini mengaruhi lingkungan. Asam berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka, sedangkan basa berasal dari bahasa Arab alkali yang berarti abu. Dua istilah ini menjadi dasar pengembangan teori kimia yang akan kita pelajari. Ada tiga teori utama yang mendeskripsikan sifat asam dan basa, yaitu teori Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Teori asam basa Arrhenius. Teori ini dikembangkan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884. Menurutnya, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air, sedangkan basa menghasilkan ion OH-, contohnya HCl, dalam air akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-, sementara NaOH menghasilkan Na+ dan OH-. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan sifat asam dan basa dalam air, namun kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa pada senyawa yang tidak memiliki ion H+ atau OH-. Teori yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1923 oleh Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry secara terpisah. Dalam teori ini, asam adalah senyawa yang dapat menyumbangkan proton, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton. Contoh konsep ini adalah asam konjugasi dan basa konjugasi berikut ini. Kelebihan dan kekurangan teori Bronsted-Lowry. Kelebihan teori ini adalah mampu menjelaskan reaksi asam basa baik dalam pelarut air maupun non-air, serta menjelaskan hubungan kekuatan asam dan basa konjugasi. Namun, kekurangannya adalah tidak dapat menjelaskan sifat asam basa seperti BF3 yang tidak memiliki proton. Teori asam basa yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Teori ini dikembangkan oleh Gilbert Newton Lewis. Menurutnya, asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang memberikan pasangan elektron. Teori ini memperluas cakupan definisi asam dan basa. Kelebihan dan kekurangan teori Lewis adalah mampu menjelaskan asam dan basa tanpa melibatkan transfer proton. Namun, kekurangannya adalah sulit menjelaskan kekuatan asam basa dan reaksi netralisasi seperti HCl yang tidak membentuk ikatan koordinasi dengan basa. Selanjutnya mengenai asam sianida dalam ubi kayu. Ubi kayu mengandung asam sianida, senyawa beracun yang tergolong asam lemah. Menurut teori asam basa, HCN menghasilkan ion H+ dalam air, tetapi sifatnya tidak terlalu kuat. Pada pH tinggi, HCN lebih mudah terurai menjadi ion Cn- dan menguap. Oleh karena itu, proses perendaman dalam air kapur, fermentasi, atau perebusan dapat menurunkan kadar HCN sehingga ubi kayu aman untuk dimakan. Adapun solusi pengolahan ubi kayu, yang pertama, perendaman dalam air kapur. Perendaman ubi kayu dalam larutan air kapur meningkatkan pH yang mengurai asam sianida menjadi ion sianida. Kemudian, yang kedua, perebusan. Merebus ubi kayu selama 20 sampai dengan 30 menit dapat menguapkan sebagian besar asam sianida, mengurangi kandungan racun, dan membuat ubi kayu aman dikonsumsi. Dan yang ketiga, fermentasi. Proses fermentasi oleh mikroorganisme meningkatkan pH yang membantu memecah HCN, mengurangi kadar racun, dan meningkatkan rasa serta kandungan gizi ubi kayu. Dan yang terakhir, mengenai dampak senyawa asam sianida pada ubi kayu di tingkat lokal, nasional, dan global. Di tingkat lokal, di daerah yang mengandalkan ubi kayu sebagai makanan pokok, keracunan HCN bisa terjadi jika ubi kayu tidak diolah dengan benar. Namun, masyarakat lokal biasanya menggunakan cara tradisional seperti fermentasi atau perendaman untuk mengurangi racunnya.
Di tingkat nasional, ubi kayu adalah salah satu hasil pertanian utama di Indonesia. Kandungan sianida yang tinggi dapat menjadi masalah jika pengolahan tidak sesuai, sehingga bisa membahayakan kesehatan masyarakat dan menghambat ekspor. Dan yang terakhir, di tingkat global, di dunia internasional, ubi kayu digunakan sebagai bahan makanan dan industri. Jika kandungan HCN tidak dikontrol, kualitas produk akan rendah dan sulit bersaing di pasar global. Pengolahan yang tepat meningkatkan nilai ekonominya.